Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tafsir surat Yasin yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada pendahuluan dari tafsir surat Yasin ini. Sebelumnya mari kita membaca hamdalah kepada Kanjeng Nabi, keluarga sahabat, dan tabi'in, para ulama, musannifin khususnya Ibnu Katsir, juga kepada para pendahulu kita, orang yang sudah mendahului kita. Ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsir surat Yasin. Tafsir surat Yasin wahia Makkiyah. Surat Yasin adalah surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah. Qala Abu Isa berkata, qala Abu Isa At-Tirmidzi, berkata Abu Isa At-Tirmidzi, hadatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah wa Sufyan bin Waqi, dan Sufyan bin Waqi, hadatsana Humaid, menceritakan kepada kami Humaid ibnu Abdurrahman Ar-Ruwasi, dan Ibnu Abdurrahman Ar-Ruwasi anil Hasan, dari Hasan ibni Salih an Harun, dari Harun Abi Muhammad, an Muqatil ibnu Hayyan, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas, dari sahabat Anas. Qala, sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki qalb, inti atau hati, harfiahnya, secara harfiahnya qalb, hati. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi tiap sesuatu qalban, ada hati. Setiap sesuatu memiliki hati. Wa qalbul Qur'ani, dan hatinya Quran, intinya Quran, Yasin, yaitu adalah surat Yasin. Waman, dan barang siapa qara'a membaca Yasin, surat Yasin, kata bahwahu, maka Allah menulis lahu baginya, biqira'atiha, oleh sebab membacanya, membaca surat Yasin, qira'at al-Qur'ani, seperti membaca Quran secara utuh, asra marratin, 10 kali. Perbandingannya 10 kali membaca Al-Quran secara utuh. Sama seperti juga surat Al-Ikhlas 3 kali, sama seperti membaca Quran secara utuh. Kemudian Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, hadza hadisun gharibun. Hadis adalah hadis yang gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja di dalam satu tingkatan atau lebih. La na'rifu, kami tidak mengetahuinya, illa min hadisi Humaid bin Abdurrahman, kecuali dari riwayat cerita dari hadis Humaid bin Abdurrahman. Wa Harun Abu Muhammad, dan Harun Abu Muhammad
itu syekhun majhulun, orang tua yang tidak dikenal. Di dalam riwayat tadi ada sanadnya ada an Harun Abi Muhammad. Harun Abi Muhammad di dalam hadis rangkaian sanad hadis ini statusnya adalah syekhun majhulun, orang sudah tua yang tidak terkenal, tidak diketahui track recordnya. Wa fil bab, dan di dalam bab an Abi Bakr As-Siddiq, dari riwayat Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, wala yashihu, hadis ini tidak sahih fi isnadi, karena isnadnya dhaif, sanadnya dhaif. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, mandurun fihi, hadis ini mandurun fihi, dipertanyakan kesahihannya. Amma hadis As-Siddiq, adapun hadisnya Abu Bakar Siddiq, farwahu Al-Hakim At-Tirmidzi, maka telah meriwayatkannya Abu Hakim At-Tirmidzi fi kitabih Nawadirul Usul, di dalam kitabnya Nawadirul Usul. Jadi hadis Abu Bakar Siddiq, riwayat dari riwayat hadis atau hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Siddiq tadi adalah diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadirul Usul, kitab Nawadirul Usul. Wa amma hadis Abi Hurairah, adapun hadis Abi Hurairah, faqala Abu Bakar Al-Bazzar, maka kata Abu Bakar Al-Bazzar, berkata Abu Bakar Al-Bazzar, haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Fadl ibnul Fadl, haddatsana Zaid, telah meriwayatkan kepada kami Zaid, huwa ibnul Hubbab, yaitu Ibnu Hubbab, haddatsana Humaid, telah meriwayatkan kepada kami Humaid, huwa al-Makki, yaitu al-Makki, al-Makki, Maula Ali Al-Qamah, Maula Ali Al-Qamah, patron Ali Al-Qamah. An Atha, dari Atha, wa huwa, dan Atha adalah Ibnu Abi Rabah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, memiliki inti. Wa qalbu Qur'anin, dan artinya Quran adalah Yasin, Yasin. Tsumma qala, berkata Al-Bazzar, ya, Al-Hakim At-Tirmidzi, la na'lamu, tidak kami ketahui, rawahu, meriwayatkan hadis ini, illa Zaid, kecuali Zaid, an Humaid, dan Humaid. Waqala, dan berkata Al-Hafidz Abu Ya'la, Hafidz Abu Ya'la, haddatsana, telah bercerita kepada kami Ishaq ibnu Abi Israil, Ishaq ibnu Israil, haddatsana Hajjaj ibnu Muhammad, telah meriwayatkan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad, an Hisham ibnu Ziyad, Hasan ibnu Ziyad, anil Hasan, dari Hasan, qala, berkata Hasan, sami'tu Aba Hurairah, telah aku dengar Abi Hurairah, Abu Hurairah yaqul, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, fi lailatin, di malam hari, asbaha maghfuran lah, maka dia masuk pagi dalam keadaan diampuni dosanya. Wa man qara'a Hamim, dan barang siapa membaca Hamim, surat Hamim, Hamim, allati fiha, yang di dalam surat Hamim itu, ini bukan Hamim Sajdah, ya, tapi Hamim surat Ad-Dukhan,
surat Ad-Dukhan. Maksudnya surat asbaha, maka dia memasuki pagi. Waghfirallahu, dalam keadaan sudah diampuni dosanya. Isnadun jayyidun, ini isnad yang baik. Isnadnya hadis ini katanya adalah isnad jayyid. Waqala Ibnu Hibban, dan berkata Ibnu Hibban fi sahihi, dalam sahih Ibnu Hibban, haddatsana Muhammad ibni Ishaq, telah bercerita kepada kami Muhammad ibni Ishaq bin Ibrahim Maula Thaqif, haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Al-Walid ibnu Syuja bin Al-Walid Asy-Syakauni, haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Abi, bapak saya, haddatsana, telah meriwayatkan, telah bercerita kepada kami Ziyad ibnu Khaisamah, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yuhad Anil Hasan, dari Hasan, an Jundab, dari Jundab ibnu Abdillah, Jundab ibnu Abdillah, qala, berkata Jundab ibnu Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca Yasin, surat Yasin, fi lailatin, di malam hari, ibtigha'a wajhillahi, dengan harapan untuk mendapatkan ridha Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosa baginya. Waqad qala al-Imam Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, haddatsana Arim, haddatsana Mu'tamir, telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, an Abi, dari bapaknya Mu'tamir, an rajulin, dari seseorang, an Abi, dari bapaknya, an Ma'qil, dari Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Al-Baqaratu sinamul Quran, surat Al-Baqarah adalah sinamul Quran, unuk untanya, unuknya Quran ibaratnya, wadirwatu, dan bagian atasnya Quran. Nazala, turun, ma'a kulli ayatin, beserta tiap-tiap ayat, minha, dari surat Al-Baqarah, samanu namalakan 80 malaikat. Wasdukhrijat, dan dikeluarkan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, surat Al-Baqarah 255, min tahtil arsy, dari arsy, fawusilat, lalu disambungkan biha, dengan Al-Baqarah, au fawusilat bi suratil Baqarah, atau lalu disambungkan dengan surat Baqarah, wa Yasin, dan Yasin, qalbul Quran, adalah artinya Quran, intinya Al-Quran, la yaqra'uha, tidak membacanya rajulun, seseorang, yuridu boha, yang mengharapkan ridho Allah, darul akhirah, dan darul akhirah, rumah di akhirat nanti, illa ghufiralah, selain diampuni dosanya. Waqra'uha, dan bacalah kalian semua surat Yasin, ala mautakum, atas orang yang sudah meninggal dari kalian semua. Wa kadza, dan demikian pula, rawahu An-Nasa'i, An-Nasa'i menceritakan hadis tersebut, fil yaum wal lailah, di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah,
edisi terbitnya itu ditambah amalul yaum wal lailah. An Muhammad dari Muhammad ibnu Abdul A'la, Muhammad ibnu Abdul A'la, an Mu'tamir dari Mu'tamir ibnu Sulaiman bihi dengan hadis tersebut dan dengan hadis tersebut. Tsumma qala lalu berkata Imam Ahmad haddatsana telah menceritakan kepada kami Arim haddatsana telah menceritakan kepada kami Ibnu Hibban Ibnu Mubarak haddatsana telah menceritakan kepada ini Sulaiman At-Taimi an Abi Usman dari Abi Usman walaysa bin Nahdi dan bukan An-Nahdi dengan julukan An-Nahdi. An Abi dari bapaknya An Ma'qil ibni Yasar dari Ma'qil ibni Yasar qala berkata Ma'qil ibni Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'uha bacalah kalian semua surat Yasin ala mautakum atas orang-orang yang meninggal dari kalian semua, yakni surat Yasin, yakni Yasin yaitu surat Yasin. Warawahu Abu Dawud dan Abu Dawud menceritakan hadis itu wan Nasai dan juga An-Nasai fil yaum wal lailah di dalam kitab An-Nasai yang berjudul Al-Yaum wal Lailah. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Mubarak dari hadisnya Abdullah ibn al-Mubarak dengan hadis tersebut illa dengan redaksi tersebut ya illa anna fi riwayatin Nasa'i akan tetapi sungguhnya di dalam riwayat An-Nasa'i ada itu an Abi Utsman berasal dari Utsman an Ma'qil dari Ma'qil ibni Yasar jalur riwayatnya sangat rumit. Walihada dan karena riwayat hadis ini ya qala yang mengatakan iqra'uha ala mautakum. Walihada dan karena hadis iqra'uha ala mautakum ini qala ba'dul ulama sebagian ulama berkata min khasa'is hadis suar di antara kekhususan khasiat keistimewaan hadis surat ini adalah annaha bahwa sesungguhnya surat Yasin la tuqra'u tidak dibaca inda amrin yasirin ketika orang menghadapi perkara yang sulit illa yassarahu kecuali Allah memudahkannya. Jadi ini menurut sebagian ulama bahwa kalau kita menghadapi kesulitan hidup, kesulitan keuangan, kesulitan di dalam menghadapi pekerjaan dan lain-lain, jika surat Yasin ini dibaca, maka Allah akan mempermudahnya. Wa ka'anna dan begitu pula membaca qiraat taha, membaca surat Yasin indal mayit ketika atau ya indal mayit di sini bukan mayit tetapi orang yang menghadapi sakaratul maut litunzila dengan tujuan agar turun, bisa juga dibaca litanzila agar turun ar-rahmatu rahmat Allah wal barakatuh
dan barakah, waliyasula dan agar mudah, alaihi bagi orang yang sakaratul maut tadi, khurujul ruh, keluarnya ruh dari jasad. Wallahu a'lam. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abul Mughirah, ceritakan kepada kami Abul Mughirah, haddatsana Sofwan, menceritakan kepada kami Sofwan, qala berkata, kana al-masyakhah yaquluna, idza para orang sesepuh, berkata, idza quri'at, para guru maksudnya, idza quri'at, jika dibaca, yakni Yasin, surat Yasin, indal mayyiti, ketika orang menghadapi sakaratul maut, khuffifa, maka diringankan anhu darinya, biha, diringankan keluarnya roh tadi, biha, dengan berkat surat Yasin. Waqala al-Bazzar, dan berkata al-Bazzar, haddatsana Salamah, ya, telah meriwayatkan ini, Salamah ibnu Syabib, haddatsana, telah meriwayatkan, menceritakan Ibrahim ibnu Hakam bin Aban, an Abi, dari bapaknya, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, lawatitu, sungguhnya aku ingin, annaha, bahwa sungguhnya surat Yasin itu fi qalbi kulli insanin, berada di hati setiap manusia, min ummati, dari umatku, yakni Yasin, yakni surat Yasin. Nah, sampai di sini ini pendahuluan. Kalau kita amati secara hati-hati atau secara saksama, secara teliti, maka menarik karena dari hadis-hadis yang membahas tentang fadilah surat Yasin ini jelas bermasalah dari segi isnadnya, ya, dari sanadnya itu tadi ada yang tidak sahih, ada yang menilai tidak sahih, ada yang menilai hadis gharib. Ada cuma satu saja yang tadi disebut sebagai isnadu jayyidun, isnadnya jayyid, baik. Tapi yang lain kita lihat di awal-awal tadi, mandurun fi, jadi nilainya itu dipertanyakan kesahihannya. Itu hadis-hadis yang mengatakan tentang keutamaan dari surat Yasin. Menarik kenapa? Karena Ibnu Katsir itu sendiri, di antaranya Ibnu Katsir itu adalah tipe mufassir yang ya bisa dikatakan sebagai tafsir mufassir birriwayah, karena mengandalkan riwayat, bukan dengan ra'yu. Kita lihat di sini dominan riwayat sebagai upaya untuk menjelaskan fadilah. Dan kita akan juga lihat nanti beliau menggunakan riwayat hadis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Katsir sendiri dipandang oleh
banyak pakar sebagai punya kecenderungan salafi, ya, karena metode tafsirnya yang berdasarkan pada Quran dan hadis saja. Ashahud tafsir itu ya bagi kalau kita baca di pendahuluan tafsir di sebelum juz pertama, muqaddimah juz pertama itu dijelaskan bahwa tafsir yang sahih ya tafsir yang berlandaskan pada Quran dan hadis. Di Al-Quran yufassir ba'du ba'dha itu salah satu metode yang diikuti antar ayat saling menjelaskan, dan juga hadis, penggunaan hadis yang sangat banyak sekali. Kalau Norman Calder di dalam tulisannya berpendapat bahwa tafsir Ibnu Katsir ini representasi dari proses tafsir mengalami, dia tidak mengatakan monovalensi, tapi hilangnya polivalensi. Artinya yang tadinya tafsir itu ditafsirkan melalui berbagai sumber yang kaya raya, tidak hanya Quran dan hadis, tetapi oleh Ibnu Katsir mengerucut pada dua sumber itu. Nah, sekarang kalau kita kembali Yasin, meskipun Ibnu Katsir ini sangat-sangat berorientasi pada penggunaan hadis sebagai penjelas, sebagai tafsir dari Al-Quran, kita tidak melihat di sini istilah bid'ah menggunakan untuk membaca surat Yasin untuk kepentingan hadiahnya pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal, atau untuk mempermudah dibacakan pada orang yang mengalami sakaratul maut. Tidak. Bahkan kalau kita melihat tadi keterangan-keterangan yang terakhir yang dikutip itu justru yang memperkuat untuk ya minimal tidak pernah mengatakan itu sebagai hal dilarang, meskipun hadisnya itu tidak kuat untuk dijadikan landasan. Bahkan di sini dikutip oleh Ibnu Katsir pendapat sebagian ulama tentang khasiat dari surat Yasin ini. Dan juga banyak di sini kita melihat dia mengutip Imam Ahmad, terus Al-Bazzar, macam yang ini di dalam penutupan introduction-nya, mukaddimahnya. Tidak ada kata itu. Nah, kalau kita perbandingkan misalnya tafsir Al-Qurtubi, bagaimana Al-Qurtubi itu memberikan mukaddimah yang ya lebih panjang daripada Ibnu Katsir dalam menjelaskan atau mengantar kepada tafsiran surat Yasin, kita melihat Al-Qurtubi yang menarik ya, mengutip beberapa riwayat kisah pengalaman beberapa ulama mengamalkan surat Yasin. Jadi di situ tajribah ulama, ada seorang ulama itu melakukan tajribah membaca surat Yasin untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Artinya kalau kita kaitkan dengan Ibnu Katsir ini juga, Ibnu Katsir
mengutip pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa surat Yasin memiliki khasiat keistimewaan jika dibacakan orang yang meninggal, untuk orang yang mengalami kesulitan, juga orang yang menghadapi sakaratul maut. Ini juga bagian dari tajribah yang ada di, bisa dipahami sebagai tajribah sebagian ulama yang membaca surat Yasin untuk kepentingan tertentu. Tidak dengan mengatakan surat Yasin ini amalan-amalan orang terhadap surat Yasin untuk kepentingan berbagai kepentingan dibaca di malam Jumat misalnya, seperti di Indonesia itu tidak disebut sebagai bid'ah. Tidak, cara berpikirnya itu tidak ke sana. Meskipun beliau ini Ibnu Katsir adalah seorang yang orientasinya adalah orientasi yang oleh sebagian pakar disebut sebagai bagian dari tafsir yang berorientasi salafi. Apalagi tadi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah founding fathers atau ya genealogi intelektual kaum salafi yang sekarang ini ya merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau kita ada keterangan dari ya, ada penelitian dari Yunus Mirza yang sebuah disertasi di Amerika, dan juga salah satu babnya itu diterbitkan di jurnal Quranic Studies, itu jurnal Quranic Studies di Inggris ya, Edinburgh. Itu menarik karena judulnya saja Was Ibnu Katsir a spokesperson for Ibnu Taimiyah. Apakah Ibnu Katsir ini juru bicara dari Ibnu Taimiyah? Dan menurut penelitian dari Mirza ini, Yunus Mirza, tidak. Dia menjawab tidak. Meskipun banyak kesamaan, tapi juga banyak perbedaan. Di antaranya adalah di dalam artikel itu yang saya baca dan juga bab dari disertasinya, itu di antaranya misalnya keyakinan dalam hal keyakinan bukan mujizat, tapi kemaksuman Nabi, yang Ibnu Katsir sangat percaya bahwa Nabi itu maksum, yang berbeda dengan cara menafsirkannya oleh Ibnu Taimiyah yang ya lebih mengatakan atau lebih condong pada kemungkinan bersalah. Penekanannya beda. Menarik untuk dibaca artikel itu. Tapi intinya di sini jelas bahwa Ibnu Katsir tidak membid'ahkan amalan surat Yasin untuk berbagai kepentingan itu. Tidak jalan misalnya dengan tafsir Al-Qurtubi maupun Sursawi ya, dan lain-lain. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.